sebuah gunung yang cukup terkenal di Jawa Timur, yaitu Arjuna dan Welirang. Nah, itu benderanya tuh. Hari ini kami melaksanakan rencana kami yang sempat tertunda lumayan lama karena pandemi corona ini. Pada kesempatan kali ini kami melakukan pendakian yang berbeda dari biasanya. Ya, pada kali ini kami berencana untuk summit kedua puncak sekaligus, yaitu puncak Arjuna dan Welirang. Seperti biasanya, sebelum memulai pendakian, kami berbelanja logistik terlebih dahulu. Pada pendakian kali ini, logistik kita melonjak signifikan dari biasanya. Mengingat kami akan melakukan pendakian yang lumayan lama, yaitu 4 hari 3 malam dengan anggota berjumlah 8 orang. Kebayangkan sebanyak apa logistik yang harus kita bawa? Kita bisa buka warung nih di atas. Setelah berbelanja logistik, kami bergegas menuju Sangkara Ranch Adventure untuk mengambil tenda dan peralatan-peralatan camping yang lain. Sangkara ini sudah menjadi tempat penyewaan alat-alat outdoor andalan kami selama perjalanan pendakian kami. Buat kalian yang sedang mencari tempat yang tepat untuk menyewa peralatan outdoor, bisa banget nih ke sini. Lokasinya ada di Jalan MT Haryono, Kota Malang, pas depan Pasar Terpadu di Noyo. Atau gampangnya depan Mall di Noyo deh, nanti ada pelangnya Sangkara Adventure. Nah, mas dan mbak-mbaknya itu ramah banget guys, pelayanan dan kualitas alat-alat yang disewakan juga sangat baik. Oke guys, jadi sekarang kita lagi nyewa-nyewa. Jadi di sini tempat langganan kita, setiap naik pasti nyewanya di sini. Nah, tempatnya itu Sangkara, tempatnya di depan Pasar di Noyo, Malang. Setelah beres mengambil peralatan, kami bergegas kembali ke meeting point untuk mempersiapkan bawaan kami masing-masing. Berhubung kita berangkat secara terpisah dengan personil yang lain, bawaan kami jadi sedikit lebih banyak dan lebih ribet dari biasanya. Setelah beres packing, kami pun bergegas menuju Pandaan, tempat salah satu teman sekaligus tempat kami menginap semalam. Kami berencana menginap semalam karena jarak dari Pandaan ke pos pendakian Arjuna Welirang via Tretes relatif dekat, hanya memakan waktu kurang lebih setengah jam. Kami menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari kota Malang menuju Pandaan. Di tengah perjalanan kami sempat terjebak hujan, tetapi tidak lama kami dapat melanjutkan perjalanan kembali sesaat setelah hujan berhenti. Sesampainya di Pandaan, kami menyantap makan malam dan setelahnya kami memulai packing dan berbagi beban kepada anggota tim.
Kami berencana berangkat ke pos pendakian Tretes jam 6 pagi. Tetapi seperti biasa, rencana hanyalah wacana. Tapi kali ini kami terlambat tidak jauh dari estimasi, hanya selisih ya kira-kira 1 jam. Kami memulai perjalanan jam 7 pagi. Di tengah perjalanan kami sempatkan mampir ke tempat wajib bagi para pendaki, Indomaret. Meskipun masing-masing tas keril kami sudah menjulang tinggi dan penuh, tetapi tetap ada ruang untuk urusan perut. Sesampainya di pos pendakian Tretes, kami langsung mengurusi maksi dan makan pagi. Selain sarapan, kami juga pesen nasi bungkus untuk bekal makan siang kami di tengah perjalanan. Jadi bisa menghemat waktu karena tidak perlu memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Blumbang, ketemu lagi dengan aku Ais. Nah, jadi kita udah lama nggak mendaki. Pada hari ini kita mau mendaki salah satu gunung yang salah 2 gunung yang cukup terkenal di Jawa Timur, yaitu Arjuna dan Welirang. Nah, seperti apakah mendaki Arjuna Welirang di masa new normal ini? Ikutin terus kita ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wih, bisa gini dong. Nah, ikut dong. Nah, ikut yang kata selalu. Indah, indah Rana. Salam ngeclik. Oke guys, jadi kita baru aja berangkat dari pos perizinan. Barusan masuk, kita udah disuguhin medan yang begitu luar biasa. Jadi nggak ada pemanasan, langsung nanjak terus. Pantang, apa kalau lawannya nanjak, pantang turun. Jam 9 pagi kami memulai pendakian menuju Gunung Arjuna dan Welirang. Setelah kurang lebih 45 menit, kami sampai di pos 1 Pet Bocor. Kami beristirahat sejenak, setelah itu lanjut berjalan kembali. Ternyata masih ada 1 pos lagi di mana perizinan kami diperiksa sekali lagi. Yes, sudah sampai di pos perizinan. Habis ini kita langsung registrasi ulang, baru kita pikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya.
Oke guys, jadi kita udah selesai perizinan, udah ngelengkapin data dan segala macam. Terus kita dapat gelang. Tulisannya Arjuno 3309 mdpl dan juga Welirang 3156 mdpl. Gelangnya boys. Oke, jadi kita udah hampir setengah jam lebih di sini. Pokoknya kita nyampe sini jam 10, sekarang jam 10.49. Ya 50 menitan lah kita di sini sambil istirahat. Di sini juga cuacanya terik banget, jadi lumayan menguras tenaga. Kita juga udah habis banyak air, tapi untungnya via Tretes ini tersedia sumber air. Tapi emang katanya jalurnya lumayan berat daripada yang lainnya. Tapi keuntungannya kita berada di tengah-tengah dan bisa dekat ke Arjuno maupun Welirang. Sampai jumpa di atas. Tepat jam 11 siang kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos Kopkopan. Saat ini kami berada di ketinggian sekitar 1000 mdpl dan akan menempuh jarak 3 km ke pos Kopkopan yang berada di ketinggian 1270 mdpl. Kami harus naik setinggi 270 meter vertikal. Masih manusiawi sih. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan medan yang berbatu dan cuaca yang panas terik sehingga sangat menguras tenaga pastinya. Sepanjang perjalanan kami bertemu banyak pendaki dan sempat berhenti terus ngobrol-ngobrol gitu. Nah, yang paling menarik ternyata ada sepasang suami istri yang mendaki membawa anak mereka yang masih berusia 2 tahun. Jujur pas pertama ngeliat kaget banget sih. Kagum gitu dengan jalan Arjuno yang sebegitu menantang dan melelahkannya. Mereka masih bisa loh mendaki sambil gendong anaknya, terus bawa carrier juga. Impresif. Wih. Seneng sih, areke seneng tadi ya. Oh. Hampir sama kayak bawa tas. Oh iya ya. Cuma ini hidup ya. Walaupun hitungannya beratan ini kan, tapi kan berhubung seneng malah. Bikin semangat ya. Semangat Pak. Iya monggo. Sebuah motivasi, Cak. Setelah menelusuri trek yang cukup panjang, menanjak dan berbatu, kami tiba di pos 2 Kopkopan jam 3 sore sesuai dengan estimasi. Di sini kami beristirahat cukup lama. Kami memakan bekal makan siang yang kami bawa dari pos perizinan. Dan makan siang kami kali ini cukup istimewa karena ditemani pemandangan matahari terbenam berlatarkan Gunung Penanggungan.
Di sini tersedia sumber air yang melimpah, dan sesudah makan kami mengunjungi sumber air tersebut yang berada di pos 2 Kop-Kopan untuk mengisi persediaan air kami dan juga mencuci muka untuk menyegarkan diri. Di pos 2 Kop-Kopan ini selain terdapat sumber air juga terdapat shelter, warung, dan juga musola. Oke guys, jadi sekarang kita udah di pos 2, pos Kop-Kopan. Kita sampai sini tadi jam 3. Terus kita makan siang yang menjelang sore. Terus setelah terjadi beberapa diskusi, akhirnya kita memutuskan buat tetap lanjut dan ngecamp di Lembah Kidang. Nah, apa ya? Kayaknya kita bakalan nyampainya malam banget deh. Tapi ya nggak apa-apalah. Katanya lanjut ini. Iya lanjut. Habis ini. Habis ini. Kita mau langsung lanjut biar menghemat waktu juga, biar kita bisa dapat sunrise di Lembah Kidang. Terus insya Allah kita mau naik ke Welirang besok pagi. Jadi kita ngejar sunrise-nya di Arjuna aja guys. Oke. Sampai jumpa di atas. Kami sempat bingung mau melanjutkan perjalanan atau menginap di pos Kop-Kopan mengingat hari sudah mulai gelap. Setelah diskusi dan memeriksa kondisi masing-masing anggota tim, akhirnya kami memilih untuk melanjutkan trekking ke Pondokan. Trek dari pos Kop-Kopan ke Pondokan ini bisa dibilang yang paling berat. Jalur yang panjang, menanjak, dan tentu saja masih dengan jalanan yang berbatu sudah menunggu di depan kami. Perjalanan yang harus kami tempuh dari Kop-Kopan menuju Pondokan adalah sekitar 3,8 km dengan perbedaan elevasi sekitar 900 meter vertikal.
Biasa berkata-kata. Kita lagi bikin ngetang-ngetang. Dingin. Sekarang jam 8. Jadi udah 3 jam dari pos 2. Aku tadi udah panik tahu. Apa? Hampir aja aku sesak nafas lagi. Jualan. Ya. Pos Kop-Kopan berada di ketinggian 1600 mdpl dan Pondokan berada di ketinggian 2500 mdpl. Sangat terjal untuk kami yang sudah lama tidak berjalan jauh, terlebih harus kami tempuh di malam hari. Jalan yang gelap dan udara yang sangat dingin dan tipis membuat saya ingin menyerah. Tetapi setelah mengingat tujuan awal ke sini, akhirnya kami tetap melanjutkan perjalanan dan kami sampai di Pondokan pukul 10 malam. Ya, jauh dari estimasi. Terima kasih loh Bapak 2 porter ini. Kalau mau pakai jasanya hubungi mana ya? Di bawah ini. Ini paling berat. Serius deh berat. Ini juga ini, porter juga ini. Pas porter dulu kan. Harusnya belum berangkat itu ditimbang ya. Saya ngerti bobotnya pira. Termasuk uangnya nyusutnya bobotnya pira. Apakah mendaki gunung diet yang bagus, kita buktikan. Ini Mas Sultin visitnya kita. Tap-cap dulu guys. Iki susutannya iki. Oh iki. Kayaknya di sini bisa dilewatin mobil sama motor. Terus kita ngapain bang jalan kaki dari bawah? Nanjak lagi. Teman dari arah loro kendaraan di pos kedua di pojokan. Wes presiden turun. Kapan dia Rena ambek sopo? Saya ngotot nih. Ayo. Kok ayo? Yang mau nomornya di sini. Jantungku berdebar. Aku kira jatuh cinta. Ternyata dulu. Aku capek. Rasanya mantap. Dorong tanjakan yang mundak gitu. Hah? Tanjakan mana tuh? Karo aku. Aku enggak. Kan mau perasaan tanjakan KB deh. Ayo. Udah takut tanjakan. Tanjakan. Mbak habis ngombe-ngombe, Mbak. Hibrik leciti.